Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang begitu melimpah kepada kita semua, yang diberikan kepada kita semua. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Nikmat al-iman, nikmat al-Islam yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini. Kemudian juga nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat yang mahal juga pada hari-hari ini. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla terus melimpahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Masih berkenaan dengan pembahasan kita sebelumnya, dan ini bagian yang terakhir tentang mewaspadai kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini yang terakhir insyaallah dari kitab Syarh Usul Thalathah, karya atau penjelasan dari Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, kita sedikit menyinggung tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar tentang Al-Masih Ad-Dajjal dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, ya, hadisnya panjang. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita sedikit juga membahas tentang khutbah yang dibahas oleh Nabi SAW, tapi redaksi yang berbeda. Biasa dikenal dengan hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar cerita ini. Ini cerita diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum menyebutkan hadis Al-Jassasah yang sedikit panjang insyaallah, alangkah baiknya kita merampungkan ada 3 hadis yang kemarin belum disebutkan tentang apa yang dibawa oleh Dajjal. Tentang apa yang dibawa oleh Dajjal, hadisnya pendek-pendek, tapi ini sangat berfaedah sekali pembahasan sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal, innahu a'war, bahwasanya dia ini a'war, buta sebelah, ya, atau matanya tidak terlihat satu. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannati wan nar.
maka dia akan datang dengan membawa permisalan seperti surga dan neraka. Fallati yaqulu innaha al-jannah hiyan nar. Yang ia katakan ini adalah surga, pada hakikatnya itu adalah nar, itu adalah api. Ya, itu hadis potongan hadis. Kemudian dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma'ad dajjali idza kharaja ma'an wa nara. Sesungguhnya Dajjal tatkala keluar dia akan membawa api dan air dan api. Fa ammal ladzi yaran nasu annaha an-nar fama'un barid. Maka yang dilihat oleh manusia itu adalah api, ya, yang dilihat oleh mata manusia adalah api, pada hakikatnya adalah ma'un barid, air yang dingin. Wa ammal ladzi yaran nasu annaha ma'un barid fanarun tahriq. Adapun yang dilihat oleh mata manusia adalah air yang segar, air yang dingin, maka hakikatnya adalah narun tahriq, api yang membakar. Faman adraka minkum, maka barang siapa yang mendapati salah satu di antara kalian, yakni Dajjal, mendapati Dajjal, falyaqa' fil ladzi yara annaha an-nar, maka pilihlah yang disangka api. Fa innahu azbun barid, karena sesungguhnya itu air yang segar. Air yang segar. Jadi bukan api. Jadi mata pun dikecohkan oleh Dajjal sehingga yang dilihat api padahal itu air dan sebaliknya. Lihat ya, fitnahnya sangat besar sekali sehingga banyak orang yang tadinya tahu dia ini Dajjal cuman karena matanya juga dikecohkan, ya disihir, wallahu alam, akhirnya dia terperangkap. Makanya nggak boleh mendekati Dajjal. Nanti di akhir pertemuan ini, ya di sebelum kita tutup, ada nasihat-nasihat dari para masyayikh, para ulama tentang bagaimana tips yang bagus atau solusi yang tepat untuk menghindar dari fitnah Dajjal. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang ketiga sebelum membahas hadis al-jassasa, an Hudzaifah wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Hudzaifah dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Aku sungguh paling tahu, ya, dan sungguh aku benar-benar tahu apa yang dibawa bersama Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyan. Dia membawa dua sungai alir yang mengalir. Ya, membawa dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyad. Salah satunya secara kasat mata adalah air putih. Wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaju. Dan yang salah satu berikutnya adalah yang dilihat oleh kasat mata adalah api yang bergejolak. Fa imma adrakanna ahadun minkum falyatin nahral ladzi yarahu nar. Maka apabila salah seorang di antara kalian mendapati Dajjal, maka pilihlah sungai yang kalian lihat ada apinya. Artinya pilih sungai yang sungainya panas, yang bergejolak dengan api. Wal yughammid, kemudian pejamkan matanya. Thumma liyuta'ti ra'sahu, kemudian tundukkan pandangannya. Fayashrab minhu, dan minumlah. Dan minumlah api tersebut, air yang mendidih tersebut. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu ma'un barid. Karena sesungguhnya yang diminum adalah air dingin. Jadi matanya dia apa? Dibikin terkecoh. Sehingga ya, ini solusinya dari Nabi SAW. Kalau ketemu Dajjal, pilih yang milih ada apinya. Jangan milih air dingin. Karena itu hakikatnya adalah berbalik dari yang dilihat oleh manusia. Lihat ya, saking besarnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Jadi kalau nggak tahu hadis ini bisa terkecoh nantinya kaum muslimin pada saat tersebut. Taib, itu tatimah pelengkap dari pertemuan yang kemarin kita bahas. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan memasuki hadis al-jassasah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sangat luar biasa. Pembahasan tentang perkara Dajjal
dan alamat-alamat zuhurihi, dan tanda-tanda keluarnya. Kapan Dajjal itu akan keluar? Kita tahunya dari hadis ini. Ya, kapan Dajjal itu akan keluar? Ya, ketika kita membahas hadis ini. Apanya ciri-cirinya, tanda-tandanya. Taib. An Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi, dari Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi, annahu sa'ala Fatimata binta Qais, ukhta Dhahhak ibn Qais, bahwasanya Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi bertanya kepada Fatimah bintu Qais, yaitu saudari dari Dhahhak ibn Qais. Wa kanat minal muhajirati al-uwal, bahwasanya Fatimah ini adalah termasuk salah satu sahabat minal muhajirin, orang-orang yang hijrah pada generasi pertama, ya, termasuk sahabat senior yang hijrah pada awal-awal. Faqal, maka Amir ibn Shurahil Sya'bi bertanya kepada Fatimah, hadithini hadithan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusnidihi ila ahadin ghairi, yang mana engkau tidak menyandarkannya kecuali kepada Nabi SAW. Artinya hadisnya dari Nabi, bukan dari selain Nabi. Ya, perkataannya dari Nabi SAW. Maka kata Fatimah bintu Qais, in syi'ta la af'alan, kalau engkau mau aku kabarkan. Kalau engkau mau aku kabarkan. Faqala laha ajal hadithini. Taib, coba ceritakan. Faqalat, maka beliau bercerita dari awal. Nakahtu ibn al-Mughirah, aku pernah menikah dengan Ibnul Mughirah, yakni Ali ibn al-Mughirah. Wa huwa min khiyari syababi wa huwa min khiyari syababi Quraisy yauma idzin. Ali ibn Mughirah ini termasuk pemuda pilihan dari kalangan kabilah Quraisy pada saat itu. Fa usiba fi awwalil jihad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia terkena usibah ketika di awal jihad bersama Rasulullah. Ini khilaf di antara ulama. Apa maksud usiba fi awalil jihad? Ada yang mengatakan beliau mati syahid. Ada yang mengatakan lah, dia tidak mati syahid, akan tetapi ya dia selamat. Kenapa? Karena kalimat setelahnya falamma ta'ayyamtu, tatkala saat aku menjanda. Nah, ini khilafnya di kalangan para ulama hadis. Apakah menjandanya Fatimah bintu Qais ini karena ditinggal mati atau karena ditalak? Warrajih, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Salim al-Ruhaili hafizahullah ta'ala dari nukilan para ulama, bahwasannya beliau itu ditalak bukan karena ditinggal, karena wafat. Falamma ta'ayyamtu, tatkala aku menjanda Fatimah bintu Qais, khatabani Abdurrahman ibn Auf fi nafar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang melamarku Abdurrahman bin Auf bersama beberapa para sahabat. Ya, wa khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maulahu Usama ibn Zaid. Dan juga Nabi melamar, datang kepadaku untuk Usama ibn Zaid. Ya, ini untuk Usama ibn Zaid, artinya ingin dinikahkan dengan siapa? Usama ibn Zaid. Wa kuntu qad huddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbani falyuhibba Usama. Dan aku pernah dikhabarkan sebuah hadis bahwasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinisbatkan kepada Rasulullah, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, yakni mencintai Nabi, falyuhibba Usama, maka cintailah Usama. Cintailah Usama. Baik, sebentar. Man ahabbani falyuhibba Usama. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka cintailah Usama. yakni sayangilah Usama. Falamma kallamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, tatkala Rasulullah datang menemuiku ya untuk melamar dan membahas masalah ini, apa kata
Fatimah bintu Qais, amri biyadik, perkaraku tergantung Anda Tuhan. Fa'ankihni ma syi'ti, fa'ankihni ma syi'ta, maka nikahkanlah sesuai seleramu wahai Rasulullah SAW. Artinya perkaranya tergantung perintah Rasulullah SAW. Lihat ya, para sahabat bukan hanya perkara agama saja mentaati Rasulullah SAW. Bahkan lihat, perkara dunia pun itu manut, nurut dari perintah, nurut terhadap perintah Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang berharga. Ya, karena apa? Dia tahu ya, kalau ingin selamat maka mengikuti perintah ajaran Nabi SAW, perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah dijamin bahwasanya perkataan atau perintahnya itu mengandung keberkahan dan doa dari doa Nabi SAW. Seperti Abdurrahman bin Auf itu kaya raya karena diantaranya adalah mendapatkan doa dari Nabi SAW, ya, mendapatkan doa dari Nabi SAW, keberkahan sehingga hartanya berkah. Sampai sekarang ada ya kebun korma punya Abdurrahman bin Auf di Madinah. Panjangnya mungkin dari sini ya sampai mana? Sampai Cimanggu mungkin. Ya, sampai Cimanggu. Lihat, itu apa? Kebun kurma milik Abdurrahman bin Auf. Diwaris-wariskan sampai ke keluarganya sekarang. Ada sampai sekarang di Madinah. Lihat keberkahan dari doa Nabi SAW. Dan para sahabat pun demikian. Artinya ingin nurut kepada perintah Nabi SAW agar selamat dunia wal akhirat. Makanya kata beliau apa? Fa'ankihni ma syi'ta amri biyadik. Perkaraku ada pada tanganmu ya Rasulullah. Fa'ankihni ma syi'ta. Maka nikahkanlah aku sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan kehendakmu. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, intaqili ila ummi syurik, ila ummi syarik atau syurek ya. Maka engkau pindah saja ke kediaman ummu syurek atau ummu syarik. Wa ummu syurek atau ummu syarik adalah seorang wanita saudagar kaya dari kalangan Ansar. Dia banyak menafkahkan di jalan Allah. Jadi ceritanya Fatimah ini sedang hidup menjanda sendirian. Yanzil 'alaiha dhaifan, dan banyak tamu di rumahnya. Maka kata Fatimah bintu Qais, "Sa'al, saya akan laksanakan ya Rasul." Kemudian Fatimah mengatakan demikian, Nabi langsung mengatakan lagi, "La taf'ali." Enggak usah ke Ummu Syurek. Inna umma syuraikin imra'atun kathiratu dhaifan. Sesungguhnya beliau ini perempuan yang banyak tamu rumahnya. Fa inni akrahu an yasquta anki himaruk. Aku takut khawatir ya nanti kerudungmu jatuh sehingga tersingkaplah dari bajumu itu betismu. Fayaral qaumu minki ba'dha ma takrahin, sehingga nanti tamu-tamu tadi akan melihat tersingkap auratmu tadi, ya betisnya tadi, yang kalau engkau terlihat maka engkau enggak suka. Walakin intaqili ila ibni ammika Abdurrahman bin Amr ibn Ummi Kulthum. Akan tapi pergilah atau pindahlah ke putra pamanmu Abdullah ibn Amr bin Ummi Kulthum. Ummi Maktum, ya, ke Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum. Dia adalah dari salah satu orang Quraisy, ya, orang Quraisy min Bani Fihir, ya, min Bani Fihir. Akhirnya apa dilakukan oleh Fatimah bintu Qais? Fantaqaltu ilaihi, maka aku pindah ke rumah kediamannya. Falamman qadat iddati, tatkala iddahku sudah selesai, sami'tu nida'al munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengar panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi as-salatul jami'ah, as-salata jami'ah, salat akan ditegakkan. Fa kharajtu ilal masjid, maka aku pun keluar menuju ke masjid. Fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi shafin nisa,
dan aku berada di bagian barisan wanita, saf wanita, allati tali zuhural qaum, yakni yang di belakang saf para laki-laki. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Rasulullah selesai salatnya, jalasa 'alal mimbar, beliau langsung naik mimbar, duduk. Wa huwa yadhak, yakni jalasa 'alal mimbar bisa jadi artinya berdiri di atas mimbar, ya, atau duduk mungkin, ya. Wa huwa yadhak, dan beliau yadhak, beliau tertawa. Tertawanya beliau itu bukan tertawa terbahak-bahak. Artinya tertawanya beliau itu apa? Tersenyum. Ya, banyak hadis meriwayatkan yadhak, artinya tersenyum kata para ulama, bukan tertawa. Tertawanya beliau adalah tersenyum, terlihat giginya saja. Berbeda dengan kita, kalau tertawa mulutnya segini, ya, bahkan kelihatan yang gantung-gantungnya itu, ya, segini mulutnya besar. Kalau Nabi yadhak, tertawa, cuman tersenyum. Ya, itu bedanya kita dengan Nabi SAW. Apapun yang terjadi, tertawanya beliau seperti itu. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, liyalzam kullu insanin musallahu. Jangan beranjak pergi dulu dari tempat salatnya, diam dulu kata Nabi. Ya, diharapkan agar duduk dulu, jangan beranjak. Itu maksudnya, bahasa bebasnya. Tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan, atadruna lima jama'atukum? Apakah kalian tahu kenapa aku kumpulkan kalian di sini? Setelah salat jangan pergi dulu. Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebentar, kita berhenti dulu di kalimat Allah wa rasuluhu a'lam. Ini penting. Boleh enggak kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam sekarang? Nah, apa cukup mengatakan Allahu a'lam? Nah, kalau zaman sahabat disebutkan Rasulnya karena Rasulullah masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, boleh apa tidak? Hah? Nggak boleh. Al-jawabu fihi tafsil, perlu diperinci. Kalau berkaitan dengan perkara agama, perkara syariat, perkara halal haram, ya perkara syariat, boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena yang paling tahu tentang syariat ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi telah meninggal. Paham? Paham atau tidak? Paham. Adapun perkara dunia, hari ini turun hujan atau tidak, mendung atau tidak, hari ini terjadi seperti ini, seperti ini. Ya, ini perkara dunia, perkara yang sekarang terjadi. Ya, atau kejadian-kejadian setelah Nabi SAW meninggal. Maka tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup mengatakan Allahu a'lam. Kenapa? Karena Nabi telah meninggal dan Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Jadi itu pembahasannya Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun pada zaman sahabat selalu dinisbatkan Allah wa rasuluhu a'lam tatkala Nabi SAW masih hidup. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, Inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Sesungguhnya aku demi Allah tidaklah mengumpulkan kalian karena raghbah, karena rasa harap atau karena khawatir. Akan tetapi walakin jama'tukum, akan tetapi aku kumpulkan kalian li'anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyah. Akan tetapi Tamim ad-Dari yang dulu beragama Nasrani, faja'a wa baya'a wa aslam. Dia datang, yakni menemui Nabi, wa baya'a, kemudian berbaiat dan masuk Islam. Berbaiat dan masuk Islam. Tadinya Tamim ini beragama apa? Nasrani, Nasara. Kemudian datang menemui Nabi, ujung-ujungnya langsung berbaiat dan masuk Islam. Ada apa gerangan? Ini yang disebutkan Nabi SAW. Wa haddatsani haditsan wafaqal ladzi kuntu ahadditsukum an masihi ad-dajjal. Dan dia menceritakan kepadaku tentang
alladzi wafaqa kuntu ahadithukum, menceritakan tentang Masih Ad-Dajjal yang mana sesuai dengan apa yang pernah aku kabarkan kepada kalian. Artinya Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ceritanya itu sesuai dengan apa yang diceritakan Nabi kepada para sahabat. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Kemudian beliau langsung menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani annahu raqiba fi safinah. Dia, Tamim Ad-Dari, menceritakan kepadaku bahwasanya dia menaiki kapal laut, bahriyatin ma'a 30 rajulan, bersama 30 orang dari kalangan Bani Lakhmin wa Judham. Ya, 30 orang naik kapal laut. Kemudian apa? Fala'iba bihimu al-mawju syahra fil bahar. Bayangkan, selama 1 bulan diombang-ambing di lautan, dihempas badai. Bayangkan 1 bulan loh, bukan sehari, 2 hari, tapi 1 bulan. Bayangkan, kalau yang nggak kuat, ya, pernah ada satu, ya ini diceritakan, dia nggak pernah ke laut, ya, nggak pernah ke laut. Ini satu komplek, ayo kita ke laut, ya, ke sebuah pulau. Akhirnya begitu melihat ombak besar, perahunya kayak gini, langsung kencing di celana. Langsung kencing di celana karena takut dia lihat ombak besar, nggak pernah ke laut. Ya, ini bayangkan baru berapa menit. Ini fala'iba bihimul mawju syahran fil bahr. Kapal yang ditumpangi Tamim Ad-Dari bersama 30 rekannya itu diombang-ambing di lautan, dihempas badai selama 1 bulan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahr. Akhirnya kapalnya beliau ini terdampar di sebuah pulau, ya, di lautan, hatta maghribasy syams, sampai waktu maghrib menjelang. Fajalasu fi aqrabi as-safinah. Akhirnya mereka duduk-duduk dekat dengan kapal tadi. Fadakhalul jazirah, kemudian masuk ke sebuah pulau tadi. Falaqiyatuhum dabbah, maka dia bertemu dengan seekor binatang. Ahlaba, ya, ahlab di sini mungkin artinya menyeramkan, ya, sedikit menyeramkan. Kathiru sya'ar, yang banyak bulunya. Jadi sebuah atau seekor binatang, nggak tahu seperti apa binatangnya. Yang jelas kriterianya kathiru asy'ar, banyak bulunya. Saking banyak bulunya disebutkan oleh Tamim, la yadruna, ini Nabi sedang menceritakan ceritanya Tamim. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'ar. Hampir-hampir mereka nggak bisa membedakan mana dubur, mana kubul, mana depan, mana belakang. Kenapa? Isinya semuanya apa? Bulu. Ini semuanya bulu, ya, banyak rambutnya. Faqalu, maka rombongan Tamim ini mengatakan, wailak, celakalah engkau. Man ant, siapakah ente? Siapa ini? Ya, faqalat, maka binatang tersebut berkata, anal jassasah, aku ini adalah al jassasah, ya. Wa sumiyat bidzalika li'annaha tajussul akhbar lidajjal. Dinamakan jassasah karena dia tajus, memata-matai kabar-kabar tentang dajjal, makanya dikatakan aj-jassasah. Jassasah itu orang yang suka mata-matai secara bahasa. Jasus, yang suka mata-matai. Nah, dia namanya al-jassasah. Si binatang ini bisa ngomong. Lihat, makanya rombongan Tamim langsung pada kaget. Qalu, maka rombongan Tamim mengatakan, wa mal jassasah, apa itu jassasah? Sebutkan, maksudnya, coba apa maksudnya? Qalat, maka jassasah mengatakan, ayyuhal qaum, wahai kalian manusia, intaliqu ila hadzal rajul fitir. Udah, jangan banyak tanya. Ente cepat kalian pergi ke seseorang yang berada di balik gubuk itu, di balik bangunan tersebut, ya. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena dia sedang menunggu kabar dari kalian. Menunggu, ingin mendengar kabar-kabar dari
kalian. Qal, maka ya, lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitana. Kata Tamim Ad-Dari yang dinukilkan oleh Nabi SAW, tatkala dia menyebutkan seseorang yang ia tunjuk tadi, fariqna minha, kami bergegas langsung meninggalkan dia. Antakuna syaitana, kami khawatir dia ini syaitan yang sedang menjelma. Ya, syaitan yang sedang menjelma. Qal, kemudian fantalaqna, kata Tamim, maka kami pun segera beranjak. Sira'an hatta dakhalna ad-dair, dengan bergegas sampai masuk ke gubuk tersebut. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan, maka ternyata kita dapati ada orang yang berfisik besar, ya, a'zamu insan, orangnya besar, ra'ainahu qattu khalqan, yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jadi orangnya ini apa? Besar. Ya, seperti apa? Wallahu a'lam. Wa ashadduhu withaqa, dan dia dalam keadaan terbelenggu, terikat dengan kuat, ya, dengan kuat. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, kedua tangannya berada di apa ini? Di lehernya seperti ini, terbelenggu. Ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid, antara lutut, ya, dan sampai mata kakinya itu terdapat besi yang kuat yang mencengkramnya. Jadi tangannya terbelenggu, lutut sampai besinya apa? Ada besi yang mencengkramnya, dan dia orangnya gede, besar. Ma ra'ainahu qat, belum pernah melihat sebelumnya seperti dia. Maka rombongan Tamim tadi langsung bertanya, wailak, celakalah engkau. Man ant, siapa ente? Siapa ente ini? Qal qad qadartum ala khabari, maka orang yang terbelenggu tadi, ente sudah sampai ke tempatku ternyata. Kata si orang terbelenggu tadi, ente sudah sampai mendengar kabar tentangku dan sudah sampai bisa ke sini. Fa akhbiruni, coba kabarkan kepadaku. Ma antum, siapakah kalian ini? Ya, kata orang terbelenggu tadi, ma antum, siapakah kalian ini? Qalu, maka rombongan Tamim mengatakan, nahnu unasun minal Arab, kami golongan Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah, kami cerita, jadi si Tamim dari flashback, ya. Raqibna fi safinatin bahriyah, kami menunggangi kapal laut. Fasadafnal bahra hina ghtalam, kami diombang-ambing di lautan, dihempas badai. Fala'iba bina al-mawju syahran, selama 1 bulan. Thumma arfa'na ila jaziratik, kemudian terdampar di pulaumu ini. Fajalasna fi aqrabiha, kami duduk sebentar di tepi pantainya, kemudian masuk ke jazirahmu, ke apa? Pulaumu ini. Falakiyatna dabah, kami menemui di awal gerbang ini ada binatang yang mengerikan, banyak bulunya. La yudra ma qubuluhu min duburihi, tidak tahu, tidak kelihatan mana dubur, mana kubulnya, depan atau belakangnya. Min kathrati sya'ar, karena banyak bulu. Faqulna wailak, maka kita katakan kepada dia, celakalah engkau. Ma anti, siapakah ente ini? Faqalat ana jassasa, dia mengatakan ana al-jassasa. Qulna wa mal jassasa, apa itu jassasa? Qalat i'midu ila hadzal rajuli fid dair, maka pergilah ke orang tersebut, yakni maksudnya ente. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena dia sedang menunggu kabar dari kalian. Fa aqbalna ilaika sira'a, akhirnya ceritanya flashbacknya berhenti. Maka kami pun menghampiri engkau. Wa fazi'na minha, dan kami takut terhadap binatang tadi. Kenapa? Karena kami kira dia itu syaitan yang menjelma. Syaitan yang menjelma, bahasa kita yang sekarang ada penampakan, ya. Faqal, maka orang yang terbelenggu tadi mengatakan, akhbiruni an-nakhli baisan, tolong ceritakan kepadaku tentang kebun korma yang ada di Baisan. Baisan ini salah satu kota di Yordania, ya.
antara Yordania dengan Palestina. Kotanya banyak sekali kebun korma, ya, kotanya banyak sekali kebun korma. Ya, jadi orang terbelenggu tadi bertanya kepada rombongan Tamim, coba ceritakan kepadaku. Jadi pertanyaan rombongan Tamim ini belum dijawab. Siapakah ente ini? Belum dijawab. Langsung ngasih pertanyaan lagi. Akhbiruni an nakhli Baisan. Tolong ceritakan kepadaku tentang kebun korma yang ada di Baisan. Sudah masuk Isya? Sudah? Ikhtilafal ulama ini. Sudah masuk? 2 menit lagi. Tapi kita 2 menit lagi ya, biar masuk Isya. Takutnya azan belum masuk Isya. Akhbiruni an nakhli Baisan. Coba ceritakan kepadaku kebun korma yang ada di kota Baisan. Maka para rombongan Tamim mengatakan, qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Tentang apa yang akan dikabarkan kepadamu? Ya, qal as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Aku bertanya kepada kalian, apa tentang kebun korma tersebut? Apakah dia masih berbuah? yakni masih berbuah-buah korma? Maka rombongan Tamim mengatakan, "Na'am, iya, masih sampai sekarang." Maka orang terbelenggu tadi mengatakan, "Ama innahu yushiku alla tuthmir." Maka hampir-hampir saja bentar lagi nggak bakal berbuah. Nggak bakal berbuah. Ini yang disebutkan ini adalah tanda-tanda keluarnya Dajjal. Ama innahu yushiku alla tuthmir. Maka ketahuilah bahwasanya nanti di suatu saat nanti tidak akan berbuah lagi. Qal fa akhbiruni an buhairati Tabariyah. Coba ceritakan kepadaku tentang danau yang ada di Tabariyah. Tabariyah ini adalah di mana? Naam, di Syam, ya, di daerah Syam, ya, dekat Palestina sana. Nanti suatu saat airnya akan mengering, ya, tanda keluarnya Dajjal. Maka rombongan Tamim bertanya lagi, an aisya'niha tastakhbir. Apa yang mau dikhabarkan tentang danau Tabariyah tadi? Qal hal fiha ma? Kata orang tersebut, apakah masih ada air? Qalu hiya katsiratul ma. Sampai sekarang masih banyak airnya. Qal, maka kata orang terbelenggu tadi, ama inna ma'aha yushiku an yadhhab. Ketahuilah suatu saat airnya bakal habis, bakal kering, ya, bakal kering. Qal akhbiruni an aini Zughar. Kabarkanlah kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Dinamakan Zughar, katanya ini nama salah satu anak dari Nabi Lut, anak perempuan Nabi Lut, ya, namanya Zughar. Sehingga tatkala anaknya tersebut singgah, dinamakan Ainuz Zughar, mata air Zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir. Tentang apa yang ente ingin mendapatkan infonya? Qal hal fil aini ma. Apakah sampai sekarang masih mengeluarkan air, mata airnya tersebut? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain. Apakah air tersebut dijadikan untuk mengaliri sawah, ladang sebagai irigasi oleh penduduknya? Qulna lahu na'am, iya. Hiya katsiratul ma. Airnya masih banyak. Wa ahluha yazra'una min ma'iha. Dan penduduknya menggunakan air tersebut untuk irigasi, untuk pengairan sawah, ladang dan lain sebagainya. Sudah masuk Isya? Kita masuk Isya dulu. Nah. Baik, ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dari hadis Al-Jassasah. Masih dialog ya antara orang yang terbelenggu dengan rombongan siapa? Tamim Ad-Dari. Pertanyaan berikutnya, qal akhbiruni an nabiyyil ummiyina madza fa'al. Coba ceritakan, kabarkan kepadaku tentang seorang nabi dari kalangan orang-orang yang buta huruf. Ma fa'al, apa yang ia lakukan sekarang? Ya, tiba-tiba orang tersebut bertanya tentang seorang nabi dari kalangan bangsa Arab, yakni orang yang buta huruf, dan apa yang dikerjakan. Maka qalu, rombongan Tamim yang saat itu mereka ini beragama apa?
Nasara, dan Tamimnya sendiri Nasara. Ya. Qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Rombongan Tamim mengatakan dia telah diusir dari Mekah, keluar dari Mekah dan hijrah ke mana? Ke Yathrib. Yathrib ini nama lain dari kota Madinah. Dulu namanya sebelum Nabi hijrah namanya Yathrib, salah satu kabilah. Ya, akhirnya diganti sama Nabi SAW karena image-nya jelek pada saat itu. Intinya Yathrib itu kalau tidak salah mengandung kayak unsur penyakit, ya, seperti malaria dan lain sebagainya. Akhirnya diganti oleh Nabi SAW dengan nama Madinah. Jadi sekarang nama Madinah itu yang menggantinya adalah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad kharaja min Makkah, dia telah keluar dari Makkah dan pindah wa nazala, tinggal di Yathrib, masuknya Madinah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, aqatalahul Arab, apakah bangsa Arab memeranginya? Yani memerangi siapa? Memerangi Nabi, ya. Aqatalahul Arab, apakah bangsa Arab memeranginya? Yani memerangi Nabi yang tadi disangka sebagai Nabi tadi, ya. Qulna na'am, iya. Kemudian bertanya lagi, kaifa sana'a bihim? Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut terhadap kaumnya? Fa akhbarnahu, maka kami kabarkan kepadanya, annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Dia akhirnya ketika pindah ke Madinah, ya, dia ditolong oleh kaumnya yang berada di Madinah tersebut sehingga menang. Wa ata'uhu, dan kaumnya tersebut mentaati Nabi tersebut. Paham apa tidak? Fa akhbarnahu, kami kabarkan, annahu qad dhahara ala man yali. Dia zahir, ya, tertolong di sebuah tempat setelah Mekah, yakni Madinah, dan kaumnya menolongnya, menaatinya maksudnya. Paham? Menaati Nabi tersebut. Maka si orang yang terbelenggu tadi mengatakan, qad kana kadzalik? Apakah demikian? Apakah yang diceritakan itu seperti itu? Apakah sudah terjadi yang kalian ceritakan itu? Qulna na'am, iya, sudah terjadi. Maka kata si orang terbelenggu tadi mengatakan, amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Sesungguhnya adalah khairun lahum, adalah sebuah kebaikan tatkala dia mentaati Nabi tersebut. Lihat, orang tersebut menghabarkan kepada golongan Tamim yang masih Nasara, amma inna dzaka, sesungguhnya perkara tadi yang antum sebutkan itu khairun lahum, itu lebih baik bagi mereka, bagi bangsa Arab untuk mentaati perintah Nabi tadi. Mungkin dari sebab ini dia langsung masuk Islam, datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan apa? Langsung nggak tanya lagi, langsung ngabarin tentang dirinya sendiri yang terbelenggu tadi. Apa? Wa inni mukhbirukum anni. Sekarang aku kabarkan tentang aku kepada kalian semua. Inni anal masih. Sesungguhnya aku ini al-masih, yakni al-masih ad-dajjal. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruji fa akhruj. Dan hampir saja aku diizinkan untuk keluar, dan aku pasti akan keluar. Artinya yang mengizinkan ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa asira fil ard, dan aku akan mengembara di muka bumi. Fala ada qaryatan illa habattuha, dan tidak ada sebuah kampung pun, sebuah negeri pun, kecuali aku akan tapak tilas, akan menapakinya, akan menyinggahinya. Ya, termasuk daerah ini. Nggak ada jaminan, ya, termasuk daerah ini, ya. Fi arba'ina lailah, selama 40 malam. Ghaira Makkah wal Madinah, selain Makkah, ghaira Makkah wa Taibah. Dajjal menyebutnya bukan Madinah tapi Taibah, selain Makkah dan Taibah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Dua kota ini haram bagiku untuk masuk kepadanya,
keduanya. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan. Setiap kali aku berusaha untuk menerobos, maka aku dihalangi oleh malaikat yang menjaga dua kota tersebut sambil membawa pedang yang siap menghunus. Yasudduni anha, yang menghalangiku. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Bahkan di setiap gang-gangnya ada malaikat yang menghadangku sehingga aku nggak bisa masuk. Qalat, maka Fatimah mengatakan bintu Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi, sambil memukul-mukulkan tongkat ke mimbar. Ya, sambil memukulkan tongkat-tongkat ke mimbar. Hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah, hadhihi Thaibah. Inilah negeri Thaibah. Inilah negeri Thaibah. Inilah negeri Thaibah yang disebutkan oleh tadi Dajjal, kecuali Mekah dan Thaibah. Ya, yakni maksudnya adalah Al-Madinah. Makanya nama lain dari Madinah itu Thaibah. Ada 3. Pertama Madinah, kedua At-Thaibah, yang ketiga Thabah. Nah, Thabah. Yang keempat Thaibatut Thaibah. Thaibatut Thaibah, nama dari kota Madinah. Yani Thaibah, negeri yang baik, yang bagus. Saking baiknya Dajjal nggak bisa masuk. Dajjal nggak bisa masuk. Kemudian ala hal kuntu haddatsukum dzalik, maka kata Nabi SAW, bukankah aku telah menceritakan ini sebelumnya? Bukankah aku pernah menceritakan ini sebelumnya? Ya, faqalan nasu na'am, iya ya Rasulullah. Artinya sebelum Nabi menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari ini, Nabi pernah menceritakan tentang Dajjal yang dulu kita bahas. Iya apa tidak? Bahwasanya Dajjal nggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Makanya kata Nabi diulang, hal kuntu haddatsukum adzalik, apakah aku pernah menghabarkan ini sebelumnya wahai para sahabat? Qala na'am, na'am ya Rasulullah. Fa inni a'jabani hadithu Tamimin annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu 'anil Madinati wa Makkah. Dan aku sangat takjub dengan cerita yang dibawakan oleh Tamim Ad-Dari, bahwasanya cerita dia tadi sesuai dengan apa yang aku kabarkan kepada kalian tentang Dajjal, tentang kota Madinah, dan tentang Makkah. Tentang Makkah. Ala innahu fi bahri Syam au fi bahril Yaman. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu bisa jadi berada di Bahrus Syam, di laut Syam. Au fi bahril Yaman, atau di laut Yaman. La, tidak. Bal min qibalil masyriq, akan tetapi dia berada di arah timur. Ma huwa min qibalil maghrib masyriq, dia berada di arah timur. Ma huwa min qibalil masyriq, dia berada di arah timur. Ya, maksudnya kediaman Dajjal. Ya. Mahu wa auma abiyadihi lil masyriq, sambil menunjukkan tangannya ke arah timur. Timur sana, benar apa tidak? Oh, sana ya. Sana, timur arah sana. Ya, seperti itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Berarti ya Dajjal itu berada di arah timur. Adapun tempatnya sampai sekarang tidak ada yang mengetahuinya. Setelah Tamim sudah nggak ada lagi. Dan Tamim pun nggak tahu tempatnya di situ. Lihat, diombang-ambing di lautan 1 bulan. Belum ada kompas, belum ada Google Map, ya, belum ada aplikasi lain, nggak ada. Ketemu di situ, habis itu sudah nggak ketahuan lagi di mana. Ya, sampai sekarang baru Tamim saja yang bisa menemui Dajjal, sampai Nabi maju khutbah di mimbar bahas masalah ini. Saking pentingnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Fatimah, hafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal ini langsung dari cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di khutbah di atas mimbar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itulah sekilas tentang kabar-kabar tentang Al-Masih Ad-Dajjal yang bisa dihimpun. Ya, yang bisa dihimpun, ceritanya banyak, ya, banyak faedahnya. Apa faedahnya yang bisa kita ambil di sini? Sedikit ingin mengupas beberapa poin tips-tips yang benar dalam menghindari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kata beliau, ini bisa dicatat ya. Kalau tadi ceritanya banyak,
nggak bisa dicatat. Kalau ini bisa dicatat. Yanbaghi lil muslim, wajib bagi setiap muslim, an yata'allama ma yaqihi bi fadlillah. Dia harus mempelajari apa-apa yang bisa membuat dia menjadikan dirinya sebagai tameng. Al-iftitan bil masihid dajjal, agar terhindar dari fitnah ad-dajjal. Kenapa? Kenapa kata Syekh? Li'anna al-muslima la yadri, karena seorang muslim enggak tahu hal yaktubullahu azza wa jalla alaihi idrakahu amla. Apakah dia akan ditakdirkan bisa bertemu dajjal ataukah tidak? Kan sebagian ada yang mengatakan, Ustaz, mungkin kita sudah meninggal. Wallahu alam. Bisa jadi dajjal keluar besok, enggak tahu kan? Kita enggak tahu, ini ilmu gaib. Ya, hampir alamat kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang mutawasid sudah hampir keluar semua, iya Pak tidak? Tinggal menunggu apa? Yang besarnya. Iya Pak, iya Pak enggak? Ya yang besarnya aja. Bisa jadi yang pertama kali muncul apa? Dajjal dan antum masih hidup. Ya. Maka ini penting kata Syekh. Fa innal muslima la yadri, karena dia enggak tahu apakah dia akan bertemu dengan Dajjal ataukah tidak. Fayanbaghi 'alal muslim an yakuna 'aliman bima yattaqi bihi hadhil fitnah. Maka seyogyanya seorang muslim mempelajari agar dia terhindar dari fitnah tersebut. Wa min dzalikum, di antaranya adalah an ya'lama sifatin wal ahwal hatta yakuna 'ala ma'rifatin bihi. Di antaranya dia harus mengetahui sifat-sifat dan keadaan dengan dalil, dengan ilmu, ala ma'rifah, bukan katanya dan katanya. Wa min dzalika, dan di antaranya juga adalah an yukthira minal isti'adzah, banyak meminta doa perlindungan kepada Allah dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan ini termasuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disunahkan. Di antaranya antum membaca ini di setiap akhir salat sebelum salam. Ya, setiap akhir salat sebelum salam. Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila kalian telah selesai tasyahud akhir, yakni sebelum salam, maka berlindunglah kepada Allah terhadap 4 perkara, dari 4 perkara. Min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri al-masih ad-dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan hadis lain mengatakan Nabi SAW kana yad'u fi shalah. Nabi SAW berdoa di salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, fitnah dunia, dan fitnah setelah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, keburukan dosa, dan hutang. Dan hutang, ya. Akhirnya ini biasanya masalah hutang sensitif, ya. Makanya disebutkan di sini. Bertanya, ada yang bertanya. Karena sensitif, masalah fulus ini sensitif luar biasa. Makanya Al-Qur'an, perkara dunia yang paling detail itu cuma 2. Perkara di dalam Al-Quran yang disebutkan secara spesifik itu perkara 2, nggak ada lagi yang ketiga. Yang pertama masalah warisan, ya, sensitif, karena masalah sensitif, perang-perangan. Makanya disebutkan detail, buat ibu segini, buat bapak segini, buat saudari perempuan segini, buat laki-laki segini, disebutkan secara detail. Sama satu masalah utang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ayat tentang utang, ya, di dalam surat Al-Baqarah Al-Akhir, ya. Kenapa? Karena orang sensitif masalah fulus, ya, sampai keluarga, karib kerabat itu musuh-musuhan, bisa bacok-bacokan. Gara-gara apa? Gara-gara utang, gara-gara warisan. Ya, makanya disebutkan. Sampai ada yang bertanya, ya, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, engkau ini banyak sekali berlindung dari hutang, ada apa? Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Sahih, survei membuktikan. Seseorang kalau punya utang, kalau dia ngomong pasti banyak dustanya. Kalau dia punya janji pasti diingkari, meleset terus.
Ya, kenapa? Dicari nggak? Iya, ketemunya hari ini nggak ada. Ketemu hari ini nggak ada. Kenapa? Punya utang. Ya, itu disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi berlindung dari apa? Dari hutang. Ya, karena hutang ini kehinaan. Kalau nggak cepat dibayar. Kalau nggak dibayar, diundur saja kezaliman. Ya, Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmu, menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, maka itu dicatat sebagai bentuk kezaliman. Dia mau bayar tapi ditunda, nanti dulu deh, besok aja. Padahal bisa bayar sekarang, dicatat sebagai apa? Kezaliman. Karena dia telah menunda hak orang lain. Taib. Jadi membahas masalah utang ya. Padahal bahas masalah Dajjal ini. Ya, ini sensitif, makanya disebutkan. Waqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idz fi salatihi min fitnatil Dajjal. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, aku sering banget mendengar Rasulullah SAW meminta perlindungan dari fitnah ad-Dajjal di salatnya. Yakni di sebelum salam. Ya, sebelum salam antum hafalin tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabr wa min adzabi jahannam wa min adzabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ini penting sekali dihafalkan ya. Minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari al-masih ad-dajjal. Kemudian di antara tips berikutnya agar terhindar dari fitnah ad-dajjal adalah an yahfazal muslim fawatiha suratil kahfi wa awakhirahu. Hendaknya seorang muslim menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan akhirnya. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 10 awal pertama saja, ada yang mengatakan 10 akhir, ada yang mengatakan dua-duanya dihafal. Dua-duanya dihafal. Warrajihu wallahu taala a'lam adalah min awalil kahfi. Dari awal kahfi dibaca. Ya, di awal kahfi, karena hadisnya jelas. Falyak, Nabi SAW bersabda, faman adrakahu minkum, barang siapa yang kalian mendapati Dajjal, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka bacalah pembuka 10 ayat. Ya, enggak disebutkan 10-nya, tapi riwayat lain dikatakan 10 ayat pembuka, yakni awal-awal surat Al-Kahfi. Kenapa disebutkan tentang surat Kahfi? Kata para ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena di dalam surat Al-Kahfi tersebut ada keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tadabbaraha, barang siapa yang mentadabburi ayat tersebut, lam yuftatan bid-dajjal, dia terhindar dari fitnah Dajjal. Wa kadza fi akhiriha, kata Imam Nawawi, begitu juga di akhir ayat surat Kahfi. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu, dari ayat afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu sampai seterusnya, itu juga mengandung unsur tadabbur terhadap kebesaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan keajaiban, sehingga diharapkan agar terhindar dari Masih ad-Dajjal. Kemudian tips berikutnya yang ketiga, an yabta'ida al-muslim 'anil masihid dajjal in kharaja wa huwa hayyun wa alla yaqraba minhu. Ketika antum masih hidup dan antum mendengar Dajjal keluar, maka jangan didekati, harus dijauhi sebisa mungkin, walaupun antum punya keimanan yang besar. Antum tahu dia ini Dajjal, antum tahu antum nggak bakal terkecoh dengan Dajjal, tetap harus menjauhi Dajjal, dan itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan ada orang yang terkecoh, tatkala jangan mendekat malah jangan harus menjauhi, malah ini mendekat, akhirnya jadi pengikutnya. Lihat ya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Sahihil Jami'. Kata Nabi SAW, man sami'a bid-dajjal falyan'a mi'anhu, barang siapa yang mendengar Dajjal telah keluar, maka segera menjauh darinya sejauh-jauhnya, jangan mendekat. Kenapa? Fa wallahi, demi Allah, innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Ada seseorang mendatangi Dajjal, mendekati
Dajjal wa huwa yahsabu, dan mengira bahwasanya saya nggak bakal terkena fitnah Dajjal. Dia sudah bahas nih hadis-hadisnya. Perkataan ulama bahwasanya Dajjal seperti ini. Saya punya filternya, punya tameng, punya iman. Wa yahsabu annahu mu'min. Dia ini beriman kepada Allah, nggak bakal ngikutin Dajjal. Apa yang terjadi? Tatkala melihat syubhat yang luar biasa yang digelontorkan oleh Dajjal, fitnah yang besar, fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat aw lima yab'atsu bihi minasyubhat. Akhirnya dia jadi pengikut Dajjal tatkala melihat syubhat yang besar yang dilakukan oleh Dajjal. Nah, ini penting ya ikhwah. Kita harus menjauhi segala bentuk fitnah, bil khusus masalah Dajjal. Jangan. Dan juga fitnah yang lain. Oh, tenang saja. Ini ustadznya suka memberi syubhat. Ustadznya suka nyeleneh kalau ngisi pengajian, ya. Suka ngebor-ngeborin bid'ah, ya. Suka menebar syubhat, syahwat dan lain sebagainya. Kita dengerin di kajiannya, di YouTube, ya, di media sosial dengan hujah apa? Tenang. Ana masih punya filter. Ana tahu ilmunya, ini yang diomongkan salah. Ya, ini yang diomongkan salah. Nah, ini kata para ulama, hendaknya dia harus menjauhi. Walaupun dia sudah tahu itu adalah fitnah, itu adalah buruk. Kenapa? Karena kata para ulama, al-syubhatu khattafah wal quluba dha'ifah. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Tatkala kalau syubhat sudah nongkrong di hati seorang, susah keluarnya. Jadi harus benar-benar memfilter diri dan memproteksi diri agar tidak gampang mendengar segala keburukan. Ditakutkan iman lagi turun, ilmu turun, akhirnya yang datang masuk syubhat jadi pengikutnya. Oh iya ya, benar juga apa yang dikatakan dia. Ya, tenang, anak habis ini nanya sama Ustadz. Tapi syubhatnya udah keburu masuk. Ya. Oh iya, benar juga yang diomongkan. Kenapa? Apalagi kalau orangnya pinter berretorika, omongannya bagus. Nah, ini penting ya ikhwah, untuk memilah-milih guru. Makanya kata Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu nadinakum. Sungguhnya ini adalah bagian dari agama, ilmu ini. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut, ya. Jangan sampai terkena syubhat. Baru sudah terkena syubhat, didiagnosa. Susah kalau syubhat sudah menyambar. Begitu juga dengan masalah Dajjal. Ketika antum tahu Dajjal akan keluar, pergi sejauh-jauhnya. Selamatkan diri sendiri. Proteksi. Ya, proteksi diri agar tidak terkena. Kalau ibarat sekarang ya, kita analogikan kayak dulu pandemi ya. Semoga pandemi segera berakhir. Ada orang yang kena sudah positif, ya, antum datangi. Pakai masker, pakai jubah apa itu yang kayak astronot, datangin ke rumahnya, salaman satu-satu. Ya. Iya enggak? Walaupun dia mempunyai proteksi diri. Iya apa tidak? Proteksi diri, salaman satu-satu. Cipika-cipiki malahan. Ya. Kita katakan orang kayak gini orang gila. Kenapa? Karena dia mendatangi musuh. Enggak boleh. Kita justru harus menjauh sejauhnya. Begitu juga masalah apa? Dajjal. Bisa dipahami, ini sebagai analogika saja agar kita memahami apa yang kita bahas, ya. Banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Artinya segala bentuk fitnah kita jauhi. Oh tenang, saya imannya tinggi, ya. Datang ke tempat-tempat yang maksiat. Akhirnya lambat laun dia menjadi pemuka maksiatnya. Ya, datang ke tempat-tempat yang image-nya kotor, image-nya buruk. Oh tenang aja, anak nggak bakal kayak gitu kok. Ternyata lambat laun seperti itu. Dia punya teman yang hobinya maksiat. Awalnya mengingkari. Kesana-sananya biasa-biasa, lama-kelamaan jadi seperti mereka atau lebih buruk daripada seperti mereka. Ya, punya teman suka minum khamr, suka berzina misalkan, waliyadzubillah. Di awal-awal dia nasihati, ya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada ini dan lain sebagainya. Kemudian hari berikutnya turun pengingkarannya, turun, biasa, udah deh biasa. Berikutnya imannya turun, dia sama seperti dia. Bahkan lebih parah dari orang tersebut, ya. Jadi harus meninggalkan segala bentuk fitnah walaupun dia memiliki
ilmu dan filternya. Kemudian poin yang terakhir, dan ini poin terpenting dari semuanya insya Allah, kata Syekh Sulaiman Ibn Salim Al-Ruhail, dan ini kita tutup ya, sabar dulu, sebagian sudah melihat jam ya. Wa inna mimma yanbaghi ala tullabil ilm minar rijali wan nisa, sudah seyogyanya bagi para penuntut ilmu baik laki-laki dan wanita, an yanshuru al ahaditha as-sahiha al-warida fi sifati dajjal wa akhbari dajjal. Hendaknya kalian banyak menyebarkan tentang hadis-hadis dajjal, menyebarkan kepada umat ya, kepada keluarga tentang hadis-hadis dajjal, tentang cerita-cerita dajjal, sifat-sifat dajjal, agar apa? Hatta tidak dilupakan. Agar tidak dilupakan, hatta la yaghfalan nas an akhbari, agar manusia tidak lalai terhadap kabar-kabar dajjal. Kenapa? Karena di antara dajjal atau ciri-ciri utama dajjal keluar adalah tatkala manusia sudah lupa tentang dajjal. Ya, udah lupa tentang dajjal, sudah nggak ingat lagi tentang kabar-kabar dajjal, maka disitulah dajjal akan keluar. Ya, makanya seperti kajian ini ya, insya Allah bisa memperlambat keluarnya dajjal, insya Allah. Kenapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya laten dajjal. Ya, berkata Al-Imam Safarini rahimahullah, mimma yanbaghi likulli alim, wajib bagi setiap alim an yabutha akhbari dajjal, untuk menyebarkan hadis-hadis dajjal bainal aulad, di anak-anak mereka, wan nisa, di perempuan-perempuan mereka, istri mereka, sanak famili mereka, war rijal, dan kalangan pria. Wala siyama, lihat kata Safari ini, apalagi di zaman kita sekarang yang fitnah begitu banyak, ilmu sunnah sudah mulai mengkerut, maka banyaklah menghabarkan tentang dajjal. Wa qad warada anna min alamati khurujihi, dan di antara dan telah warid tanda dajjal akan keluar adalah nisyanu dzikrihi, manusia sudah melupakannya. Fayan bagi nashru akhbari, maka seyogyanya menyebarkan, men-share kabar-kabar tentang dajjal, liyakuna nas ala dzikrin minhu, agar manusia tetap ingat, wa ala ma'rifah, tetap mengenalinya, hatta la takuna al-fursa muhayya'atan lil jahala li idkhali ma la yajuzu 'ala an-nas fi dinihim, sehingga tidak lagi orang melupakannya, apalagi menjadi muhayya'ah lil jahala, orang-orang jahil bisa memporak-porandakan perkara ini semua sehingga manusia melupakan perkara dajjal. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan dengan ini selesailah pembahasan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Selesai, yang semuanya ada 3 pertemuan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tanda hari kiamat besar lainnya, yaitu nuzulu Isa ibn Maryam, turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.